kami sebutnya kode etik. Kode etik itu hampir sama kayak kalian ya pasaran gitu. Jadi bukan konflik itu punya aturan sendiri. Nah, asas tersebut atau kode etik yang paling pertama dan taruh di nomor 1 itu asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini apa yang saya omongin bahkan nama kalian itu kami keep bukan KIP ya, keep KEP keep apa? Hah? Dikit ini. Nah itu jadi kalau misalkan keren banget ya TTA yang tahu aja. Jadi maksudnya apa? Asas kerahasiaan ini hanya aku atau saya yang tahu. Guru yang lain bahkan wali kelas itu nggak boleh dikasih tahu, termasuk dosen. Jadi kalau untuk capsek sendiri itu ada beberapa hal yang bisa dibicarakan, tapi dengan catatan tidak dengan nama. Misalkan si A di kelas 9 gini orangnya enggak, tapi kita mau rata. Dalam artian misalkan nih di kelas misalkan kita laporan nih Pak di kelas 9 tuh pengasuhannya tadi itu ini ketika kita tanya siapa yang laporin, nah kita harus makanya kalian takut kalau misalkan ada guru BK misalkan aja kalian masalah apa, kalian mau bertanya kenapa, karena itu salah satu asas atau kode kami yaitu adalah kerahasiaan, yang mana seluruh informasi yang bersifat rahasia kami tidak akan bocorkan. Hanya saya atau misalkan guru BK yang masih yang tahu. Tapi kan misalkan saya hari ini nggak salah itu yang kali ini misalkan guru BK lain masuk, saya nggak bisa ngasih tahu yang hari ini terjadi. Kalau misalnya ada nggak usah aja paling kenangan gitu, hal yang bersifat pribadi untuk kalian itu kami simpan baik-baik karena itu adalah salah satu etik dalam dunia tersebut. Jadi kalian mau cerita apapun silakan saja. Tapi kalau kita serius misalkan ini nanti ngomong ke nasional apa sebagai pertama, nanti kalau sekali pasti bertanya banyak kita tahu ya kalau kami yang minta itu data. Kayak misalkan permasalahan di kelas ini sering telat, misalkan pertama nih sering telat gitu kan, sering telat. Nah misalkan sering telat, ini tuh bukan berhubung misalkan tadi di kelas 9, kelas 8C yang telat 8 orang misalkan. Enggak, ini misalkan kami hitung data, misalkan 100% nih, 100% kalian 100% kan dari semua kan. Misalkan kami hitung yang nggak hadir nih misalkan, jadi apa kan yang telat 10 atau berapa. Di kelas 8C banyak yang telat sekitar 5%. Diam aja. Jadi kalau misalkan sebenarnya apa ya, suatu tantangan juga gitu, buat mahasiswa kita di sini. Kenapa suatu tantangan? Karena kalau mereka itu yang pertama itu kenapa berat? Kenapa? Apa sih hubungannya sama BPK gitu? Pertama, kita sebagai mahasiswa karena kita belum berkawan, kita nggak punya orang yang membimbing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita udah bikin untuk bikin. Jadi sistemnya gini, misalkan nih kita lihat ini struktur sekolah ya. Yang pertama kan kita kan website yang pertama kemudian lokasi kan latihan kelas sekolah, lokasi ya guru dan guru guru. Nah BK sendiri biasanya di sini itu gimana sih? Makanya kita nggak punya hak ngasih tahu informasi apa, bukan nggak punya hak sih, lebih tidak diperbolehkan karena itu ada sih. Tapi berhubung ini di bawah capsule kan perlu mengetahui hal yang memang tahu untuk diketahui. Jadi ada beberapa hal yang bisa kepala tahu, ada beberapa hal yang kepala sekolah tidak tahu. Ya, tadi berupa data. Misalkan kelas 8C sekitar 20% pendiam
misalkan susah 20% dari itu berapa? Misalkan ketahuan anggaplah semua 10.000 siapa? Sekarang biasanya sedang biasanya berhubung kelas jam 3 biasanya sini kan udah dia kan udah tahu kan gitu. Jadi saya mereka hanya menentukan daripada bukan misalkan nama orang si A telat si B telat enggak kayak gitu. Ini perlu pada bukan berarti saya ngajarin kalian doang ya, tapi kalau misalkan ada kami misalkan cuma gitu ya curhat terus misalkan saya tahu nih terus kesini gitu kan banyak curhat dulu gitu kan bukan nanti dari bohong gitu ya kan lebih baik diambil kasarnya kita kan anak-anaknya kalau misalkan ini tapi ada dari mahasiswa nanti biar si bapak hubungin saya bilang pak ya ada pada kerjaan tapi nggak bisa tahu siapa namanya rumah sakitnya seperti apa kasar ya kalau kamu tidak tahu datanya segini tindakannya seperti apa layanan yang diberikan apa makanya sisanya dalam mengevaluasi mengevaluasi gimana nih kinerja saya pada di sini karena perubahan atau tidak monitoring tugasnya apa itu misalkan anggap kita dari nol semua sekolah monitoring apakah naik ke 1 atau tetap stuck di 0 itu jadi jangan takut jangan takut kenapa karena bukan kalian yang menentukan bukan ada tugas sekolah ya karena gini nanti coba minggu depan ya minggu depan kami buat angket tau nggak? Google Form tahu Google Form nah tahu nggak Google Form nanti sampai minggu depan kami balik dulu berarti sebenarnya nggak soal tapi nggak akan kalian ngisi soal nggak opsinya cuma 2 ya atau tidak misalkan satu pertanyaan atau misalkan dua ya atau tidak simpel itu tapi dengan catatan dan saya harap semoga kalian yang menjawab jujur data yang tadi dikumpulin kan itu lewat form kan Google Form yang mana nanti pasti ada jawabannya terus ada persentasenya ada nama kalian kelas kalian gitu ya nah itu kita yang dikasihkan kepala sekolah hanya persentasenya saja dan itu pun bahkan per kelas 3 kelas 3 bulan jadi nanti itu kelas 7 itu beda kelas 8 beda kelas 9 beda si Google Form karena masing-masing punya soal yang berbeda punya kapasitas yang berbeda misalkan kelas 8 3 kelas nih ya kan ABC nih itu bagus semua jadi 8 kelas nah datanya kalau misalkan nama pasti tahu yang kami kasih itu data keseluruhan di seluruh kelas 8 misalkan seringnya introvert kelas 8 semuanya 3 kelas ya jadi bukan kelas doang terus data keseluruhan makanya jangan takut karena yang kami kasih itu keseluruhan bukan kelas doang kami misalkan seleksi kelas doang masih kawan dong ya kan makanya karena memang diajarkan kita itu buat keseluruhan dia maksudnya dia agak apa ya malas nyari ini soalnya juga kelas satu sesuatu menghadap tuh kayak gitu